pertama saya. Di video pertama ini saya mau membahas tentang demokrasi Indonesia. Karena kan pada saat ini kan banyak kita yang bicara tentang demokrasi ini, demokrasi itu. Tapi sebetulnya banyak yang di antara kita atau kaum-kaum muda kita atau masyarakat yang lain, banyak yang belum tahu sebenarnya apa demokrasi ini dan demokrasi apa saja yang sudah pernah ada di negara kita ini. Maksudnya karena demokrasi yang kita saat sekarang bukan demokrasi pertama gitu. Ada demokrasi yang sebelumnya di masa pemerintahan sebelumnya. Jadi di sini saya mau istilahnya sedikit berbagi bercerita tentang demokrasi kita saat ini. Oke, demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan rakyat yang berdasarkan filsafat yang artinya pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi Pancasila. Jadi teman-teman semua, di demokrasi kita dari zaman pertama sampai sekarang itu terbagi dalam 4 periode. Di periode pertama itu terjadi di tahun 1945 sampai di tahun 59. Nama demokrasinya pada saat itu demokrasi parlementer. Ya, demokrasi parlementer periode pertama di tahun 45 sampai 59. Di periode ini demokrasi pada saat itu belum stabil, dikarenakan kondisi negara pada saat itu yang belum kondusif. Jadi sistem parlementer pada masa ini tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pemerintahan tertinggi itu dipegang oleh DPR, MPR yang membentuk kabinet. Jadi di periode ini presiden itu hanya sebatas kepala negara, tidak lebih, karena yang kekuasaan tertinggi itu tetap dipegang oleh DPR. Nah, karena pada saat itu kan ibaratnya kondisi negara kita kan belum sangat stabil. Jadi pemerintah atau presiden itu dengan DPR hanya fokus untuk merancang undang-undang apa segala macam. Nah, dan seterusnya di periode 1959 sampai 1965 itu demokrasi terpimpin namanya di tahun 59 sampai 65. Bentuk negara adalah kesatuan, pemerintahannya adalah republik juga. Sistem pemerintahannya adalah tetap demokrasi. MPR lah di sini sebagai lembaga tertinggi di masa periode ini. MPR yang memilih dan mengangkat presiden. Maka dari itu presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Jadi di periode ini tetap presiden hanya sebagai kepala negara, tetapi lembaga tertinggi itu adalah dipegang oleh MPR. Nah, dan seterusnya di periode tahun 1966 sampai tahun 1998 ini namanya demokrasi Pancasila era Orde Baru. Nah, di tahun 66 sampai 98. Di periode ini sangat banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
Karena mulai di periode ini kekuasaan dipegang oleh presiden. Merupakan ibaratnya periode ini yang merupakan demokrasi konstitusional memang. Tapi ibaratnya kekuasaannya sudah di tangan presiden, memang sudah di sistemnya sudah ibaratnya sistem di periode ini sudah sistem presidensial. Memang banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk sebagai petinggi-petinggi negara, misalnya lembaga DPR, MPR, Mahkamah Agung dan lain-lain. Tapi dalam kenyataannya ataupun dalam praktiknya, lembaga ini semua bisa dikendalikan oleh presiden pada periode ini. Jadi ibaratnya presiden sebagai kepala negara dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di periode ini. Dan disinilah banyak sekali terjadi penyimpangan, di antaranya itulah pembatasan hak berpendapat, pembatasan hak-hak politik rakyat, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN. Di periode inilah yang terjadi di era 1966 sampai 98. Dan selanjutnya periode di tahun 1999 sampai sekarang, itulah yang kita pakai demokrasi Pancasila era reformasi. Inilah yang sekarang kita pakai demokrasi reformasi, Pancasila era reformasi. Jadi runtuhnya otoriter Orde Baru di periode ini membuka harapan baru bagi demokrasi Indonesia. Banyaknya partai-partai besar yang mengikuti pemilu atau pemilihan umum, udah banyak bermunculan istilahnya masyarakat yang maju di pemilu. Kebebasan berpendapat sangat terbuka di periode ini. Jadi setiap masyarakat yang mampu ataupun yang sanggup bersaing dan yang mau berdiri pemerintahan itu bisa jika kita mampu. Jika kita sanggup untuk bersaing, kita bisa berdiri di pemerintahan. Jadi tidak ada pembatasan hak-hak politik di periode ini. Jadi inilah yang kita pakai sekarang. Demokrasi reformasi. Biar teman-teman semua tahu kan, misalnya kan banyak dari kita yang belum mengerti atau maksudnya yang belum memahami tentang demokrasi ini. Jadi di sini saya istilahnya bukan bicara berdasarkan anggapan saya, dan ini semua kan yang saya ceritakan ini berdasarkan sejarah ataupun buku yang saya pelajari. Jadi misalnya kalau ada teman-teman misalnya yang mau bertanya ataupun yang ingin meluruskan pendapat saya ini, bisa di komen ya. Jadi saya di sini bukan istilahnya bukan untuk mengajari atau ini memperjelas maksudnya, biar kita tahu. Jadi jangan nanti ada ini sok pintar, ini sok ini. Jadi di sini kita berbagi. Jadi jika ada misalnya yang kurang dalam pendapat saya ini atau pengetahuan saya, bisa diajari, bisa dikasih masukan dan kita terima. Jadi teman-teman sekalian, jadi di pembahasan kali ini saya rasa cukup untuk sampai di sini dulu. Jadi kita akan buat besok pembahasan-pembahasan yang selanjutnya, pembahasan-pembahasan yang berbeda, misalnya tentang terjadinya bagaimana sejarah terjadinya perang dunia pertama, dunia kedua, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya nanti.
Sudah, terima kasih teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ke video ini, mohon di like dan di subscribe. Tapi kalau tidak, gini. Terima kasih.